Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita memasuki pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Dengan subpelajaran, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu berharap setelah Ananda memperhatikan pembelajaran nanti, Ananda mampu memahami nama Allah Al-Mumin, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila manusia tidak mengenal sifat-sifat Allah, maka ia akan tersesat dan akan mendapat kesulitan di dalam kehidupan ini. Untuk mengenal Allah itu dapat dilalui dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari kata Asma dan Al-Husna. Asma artinya nama-nama, sedangkan Al-Husna artinya yang baik. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Asmaul Husna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan nama-namanya sebanyak 99 nama. Dan kali ini kita akan mempelajari Asmaul Husna, tetapi tidak 99, hanya beberapa saja, yaitu Al-Mumin, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sekarang mari perhatikan penjelasannya satu demi satu. Yang pertama, Al-Mumin. Al-Mumin artinya Allah Maha Mematikan. Maksudnya Allah memiliki kekuasaan untuk menghidupkan atau mematikan makhluk. Tidak ada makhluk yang kekal hidup abadi di dunia ini. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sekuat apapun itu dia akan menemui kematian juga. Mudah bagi Allah untuk mematikan makhluk ciptaannya. Dengan berbagai cara Allah mematikan manusia, seperti mendatangkan musibah tanah longsor, banjir, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Seperti contoh pada zaman Nabi Nuh, Allah memusnahkan manusia dengan mudah, yaitu hanya dengan mendatangkan banjir yang sangat besar. Begitu juga dengan kisah-kisah Nabi yang lainnya kita dapat jumpai, Allah sangat mudah mematikan makhluk ciptaannya. Jadi kita sebagai manusia perlu berpikir akan hal tersebut, karena kita tidak akan hidup abadi di dunia ini. Mengimani bahwa Allah Al-Mumin terkandung banyak hikmah. Di antara hikmah tersebut yaitu, pertama, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak bersikap sombong, karena kita tahu kita tidak akan hidup abadi di dunia ini. Yang ketiga, selalu menghindari perbuatan dosa. Dan yang keempat, berbanyak berbuat kebaikan.
Bagi kita yang selalu mengingat kematian, akan berdampak kebaikan bagi kita. Kita akan selalu berbuat kebaikan. Sehingga pada akhirnya nanti ketika kita akan mati, kita mati dalam keadaan husnul khotimah, yaitu mati dalam keadaan baik. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Maksudnya Allah hidup kekal, sementara makhluk ciptaannya akan binasa. Manusia, makhluk Allah, hidupnya tidak kekal. Hanya Allah lah yang hidup abadi. Manusia hidup karena Allah yang menghidupkannya. Di antara hikmah beriman kepada Al-Hayyu yaitu yang pertama, tidak bersikap sombong, karena kita mengetahui hidup ini hanya sementara. Yang kedua, banyak berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mengerjakan sholat fardu dan sholat sunnah lainnya. Dan yang berikutnya, selalu bersedekah, kemudian banyak berbuat kebaikan yang lainnya. Asmaul Husna yang berikutnya Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Allah Maha Kuasa berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Allah Maha berkuasa mengurus makhluk ciptaannya. Justru seluruh makhluk ciptaannya yang membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah beriman bahwa Allah Al-Qayyum yaitu pertama, menjadi anak yang bertanggung jawab. Yang kedua, menjadi anak yang mandiri. Yang ketiga, menjadi anak yang tidak mengandalkan orang lain. Yang keempat, melakukan sendiri semua kewajiban. Dan yang kelima, menjadi anak yang suka bekerja keras. Asmaul Husna yang keempat yang kita pelajari yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa atau Maha Tunggal. Allah Maha Esa atau Maha Tunggal, hanya Allah lah yang berhak disembah dan tidak ada yang menyerupainya. Dan Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus Somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Meyakini bahwa Allah Al-Ahad memiliki hikmah yang besar. Di antara hikmahnya yaitu yang pertama, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semakin rajin beribadah. Yang ketiga, selalu bersikap baik kepada orang lain. Yang keempat, kita bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang Ibu cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan mempelajari Asmaul Husna ini menambah pemahaman kita dan keimanan kita dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.